Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi Maria Effendi. Saya adalah mahasiswi Universitas Terbuka di Bogor, program studi bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Berikut adalah video pembelajaran pada mata pelajaran PKM. Good morning, student. How are you today? Great. I'm very well too, thank you. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, thank you. Anybody who is absent today? No? So everybody is here today. Good job. Ada yang ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Oke, Lia? Good. Yesterday, we have learned about narrative text. What is narrative text? Coba Gilang. Nice. Jadi, narrative text itu bertujuan untuk menghibur pembaca atau di dalam bahasa Inggris, amuse the readers. Contohnya seperti apa? Oka? Oke, very well. Seperti novel, cerpen, dan buku cerita. Untuk materi hari ini, kita akan belajar new material. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian dapat membedakan struktur teks dari teks yang akan disajikan. Materi hari ini mengenai, coba lihat. Ini apa? Good, ini adalah koran. Di dalam bahasa Inggris disebut juga dengan apa ya? Newspaper. Oke, good. Di dalam newspaper itu berisi apa? Betul. Di dalam newspaper berisi berita atau news. Jadi, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang news item. What is news item? Ada yang tahu? Atau sudah membacanya? Oke, jika belum silakan buka buku teksnya. Di situ ada definisi tentang news item, yaitu text which inform readers about the event of the day. Ada yang tahu artinya? Silakan Ika. Excellent. Jadi news item adalah menginformasikan berita atau kejadian sehari-hari. Seperti contoh di dalam koran tadi. Semua itu sudah ada pada berita di hari ini atau kejadian sehari-hari yang terjadi. Kemudian mengenai generic structure dari news item. Ada yang tahu? Oke, akan saya jelaskan. Please pay attention carefully. Pertama ada headlines. Ada yang tahu headlines? Oke, headlines adalah judul. Jadi di setiap news atau berita selalu ada judul. Judul biasanya berupa teks yang besar-besar. Jadi kapital dari huruf-hurufnya itu lebih besar daripada isi dari beritanya. Kemudian yang kedua ada newsworthy event, di mana newsworthy event ini sebagai main event atau kejadian pengenalan. Jadi sebelum penjelasan mengenai berita tersebut akan ada kejadian pengenalan. Kemudian ada yang ketiga adalah background event. Ada yang tahu background event? Iya, Lia? Betul. Background event adalah latar belakang atau yang lebih dikenal dengan elaboration. Jadi berisi tentang latar belakang kejadian. Yang keempat adalah sources. Sources itu ada yang tahu? Silakan lihat lagi. Oke, good. Sources adalah sumber. Ada yang tahu sumber-sumber dari berita itu apa? Bagus, Gilang. Ada korban atau victim, kemudian ada saksi mata atau witness, dan sources dari para ahli. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Any question so far? Oke, jika tidak ada, mari kita buat kesimpulan mengenai generic structure pada news item.
Silahkan masing-masing kelompok yang sudah mencatat dan membuat kesimpulan untuk mempresentasikan hasil kesimpulannya masing-masing. Sebelum menutup pertemuan pada hari ini, kita akan kembali membuat kesimpulan mengenai news item. Coba Gilang sebutkan lagi news item itu apa? Oke, great. Dan coba Lia sebutkan generic structure-nya. Oke, excellent. Okay, thank you for your attention today in my class. So everybody, doing the great thing today, and don't forget, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.